سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, Hadratul Makaramin, para sesepuh yang kami hormati, para bini sepuh yang kami muliakan, para bapak ibu jamaah salat subuh yang kami cintai, patutlah kiranya kita sebagai hamba Allah tentu paham dan sadar bahwa kita ditakdirkan pagi hari ini bisa muwajahah bersama, duduk bareng. Hakikatnya adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga limpahan rahmat, nikmat, hidayah yang diberikan Allah kepada kita berupa kesempatan, berupa kenikmatan waktu hingga kita bisa jamaah, muwajahah, ngaji bareng. Harapan kita semuanya kucuran ilmu dari Allah semoga diturunkan kepada kita hingga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk menuju keselamatan hidup di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita masih dalam berbagai macam faham-faham yang ada di dunia, khususnya di Indonesia. Semakin majunya teknologi, semakin mutakhirnya berbagai alat canggih dan lain sebagainya, akal adalah menjadi andalan bagi hampir beberapa orang. Rasio adalah merupakan andalan dalam menopang tolok ukur kebenaran. Kadang-kadang menggunakan akal rasio sampai kebablasan, di mana menggunakan rasio sampai kebablasan faham Mu'tazilah atau faham rasionalistik, bahwa jikalau ada Al-Quran dan Al-Hadis bertentangan dengan akal, tidak masuk akal, kiranya tidak bisa dijangkau akal, maka Al-Quran dan Al-Hadis harus dikalahkan. Yang dimenangkan adalah akal rasio. Proporsi akal ditempatkan posisi paling tertinggi dan teratas. Padahal yang namanya akal itu adalah harus di bawah daripada iman. Manusia lahir di dunia ini kalau kita berbicara tentang akal, orang dilahirkan ke dunia ini ada yang namanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana, sungguh
Kami Allah ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk, utama sempurnanya makhluk. Kenapa manusia disebut makhluk yang sempurna? Karena satu sisi manusia kayak malaikat. Kenapa kayak malaikat? Karena manusia diberi akal. Tapi satu sisi manusia itu kayak binatang, karena manusia diberi yang namanya hawa nafsu. Satu sisi kayak binatang, satu sisi kayak malaikat, lengkaplah ada pada manusia. Manusia dilengkapi dengan akal, dilengkapi dengan nafsu, sempurnalah makhluk yang disebut manusia. Lah manusia diciptakan Allah ini dalam keadaan sempurna. Manusia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai kitab tafsir. Hidayah, Allah manusia mendapatkan hidayah yang pertama adalah hidayatul ilham. Hidayatul ilham. Manusia itu tidak usah belajar, tidak usah sinau. Sejak dilahirkan manusia itu diberi naluri insting. Yang namanya bayi lahir tanpa diajar, tanpa diulangi, sudah ngerti yang namanya menangis. Kalau panjenengan ningali jabang bayi perocot itu mesti nangis. Hampir tidak ada bayi yang lahir tidak menangis. Malah kalau ada bayi lahir tidak menangis, itu orang tua masih susah. Dokter ini biasanya dioyok-oyok gitu ya. Jabang bayi lahir kok tidak menangis, ada dua pertanda. Satu, jabang bayi itu mungkin mati. Perocot cower gak nangis, waduh kok gak nangis sih, didelok wah mati. Atau dua kemungkinan, jabang bayi lahir kalau tidak menangis, mungkin jabang bayinya ini bisu. Tapi jarene lho, jarene kau no wong bisu kau no. Yang ada itu orang budek. Lah orang-orang pada bisu itu ya gimana? Itu sebetulnya tidak bisu, karena kupingnya ini budek, tidak pernah bisa menirukan bahasanya manusia. Oleh itu orang bisu itu disebut tunarungu. Jadi kau nak wong bisu mung budek. Karena budek gak iso nglirokno ucapan kata-kata, disebut tunarungu. Manusia diberi hidayah naluri yang namanya insting. Bayi perocot menangis. Katanya dalam syair Arab disebutkan, waladadka ummuka ya bana antama bakiya wan nasu khawlaka yadhakuna surura wajahada li nafsika an takuna idza bakau fi
yaumi mautika dhahika masrura. Waladatka ummuka, kamu dilahirkan oleh ibumu itu dalam keadaan menangis. Wan nasu haulaka yadhakuna, orang yang ada di sekitarmu pada tersenyum dan gembira. Oh, wong kok hamil banjur nglahirno jabang bayi ibuke. Bayang bayi procot cawar, ibuke mesti bunga. Alhamdulillah, senajan wis luwarane kaya ngono, alhamdulillah wis lahir. Bojo lanang, nguasna teko dohan krungu, wah senenge garem. Alhamdulillah lahire lancar anakku. Krungu mara tuwa seneng bulik budi bunga, sinten maneh tangga melok seneng. Lahir jabang bayi, tangga-tangga padha nyambangi. Niki lah krana jabang bayi ra duwe dosa, rezekine teka dhewe. Kula panjenengan nek kepingin rezekine teka dhewe kudu gak duwe dosa, iku rezekine bakal teka dhewe. Buktine jabang bayi gak duwe dosa, rezekine teka dhewe. So tangga-tangga amen gak nyambangi ta sapa? Yuna nglahirno, masyaallah nglahirno. Siap-siap tak gawakno apa, tak gawakno gedang gaji, bek meno kenek gawe dulan jabang bayi. Tangga meneh aku ya lek nambangi bareng ya tak gawakno rinso 5 kilo. Aku ya bareng ya tak gawakne selimut. Aku ya melok bareng tak gawakne pakaian setel. Aku ya tak gawakne sabun wangi. Aku ya melok ya tak gawakno selendang. Wah, aku ya melok ya gawakno apa? Wedak. Nek gawe medhaki jabang. Lho, teko dhewe. Lah jabang bayi ini mosok golek wedak, mosok golek gedang, mosok golek rinso, kalau golek sabun ora. Jabang bayi ini diparani rezeki. Tadi satu pelajaran, wong ku nek gak duwe dosa, rezekine ditekakno ambek Gusti Allah. Nek kula sampean dosane akeh, lek gak ceker-ceker ya gak oleh rezeki, dosane akeh ya. Manusia diberi naluri hidayah yang berupa insting, tanpa belajar, tanpa sinau, tanpa diwurui, nangis ki lho ora iso karepe dhewe. Iki hidayah Allah. Masa enten jabang bayi lahir lek nangis gini lho nak, apa begitu? Ada wis pokok bayi lahir seragam. Bahasanya menangisnya sama. Masa jabang bayi londo ya ngono. Jabang bayi ini wong di Arab Saudi ya ngono. Jabang bayi ini India ya ngono. Masa ana jabang bayi cumi-cumitil merah, ndak ada ya. Wajahat li nafsika an takuna idza bakal. Katanya syair Arab, kalau kamu lahir ke dunia, orang pada gembira di sekitarmu. Tapi usahalah kamu ketika matimu, orang pada menangis di sekitarmu. Dia menungso awakmu, wajahat, berjuanglah, berusahalah. Ketika kamu mati, orang-orang pada menyesal, orang-orang pada gedun.
Wong ku nek wong apik mati wong sak Malang gedun kabeh. Mati kok matine wong bagus sak Jawa Timur merasa kehilangan. Mati kok matine wong apik mulya sak Indonesia merasa kehilangan. Karena orang baik dikenang dengan kebaikannya. Orang mati kalau orang jelek dikenang dengan kejelekannya. Katanya dalam hadisnya, mautus salih rahatun li nafsi. Matinya orang baik-baik merupakan peristirahat bagi dirinya, menyenangkan bagi dirinya. Apa wis pensiun, wis ora sembahyang, rasa zakat, ora usah sedekah, ora usah gadik nama rono rene, wis pensiun kari nrimo ganjaran tok. Kembali kepada peristirahatannya yang terakhir. Terus kalau itu matinya orang jelek, matinya orang jahat, matinya orang yang hasud, dengki, congkak, jajil, metakil, itu rohatun li ghairih, akan memberikan kenikmatan bagi yang lainnya. Napa? Di kampung tukang mabuk, tok usume wong turu bengok-bengok, usume wong istirahat jerit. Usume wong padha istirahat lho, enggak gawe tentreme masyarakat tapi gawe onarnya masyarakat. Ya napa? Jari masyarakat, anu mati zaman dua, sapa? Dul gemuk lho mati banderan. Wis gak patek ana sing ngrusui kampung. Sampeyan Pak dul mati wong sing drengki elek badhitheti kuwi. Mati bapak cek kapok anak elek badhitheti ae hasud drengki congkak. Bapak beneran cek matek lho. Rohadun li ghairi. Itu katanya syair Arab, usahakan kamu mati orang pada aduh sak cekiku mati ngene iki wali kono sing ditakoni. Jadi terkenang dengan kebajikannya. Manusia lahir diberi hidayah, insting naluri yang berubah adalah hidayatul ilham. Nah setelah itu anak sudah begitu dewasa, dari kecil, yang namanya perkembangan anak, dari usia dini bayi agak besar dikit, dunianya adalah dunia bermain. Dunia bermain yang namanya anak kental banget dengan permainan. Sing diarani arek wis umur 2 tahun, 3 tahun. Wah, dulinane sak lemari. Duwe kapal-kapalan, duwe montor-montoran, duwe neker, duwe umbul, duwe dakocan, duwe golek-golekan. Wah, kula sampean kadang-kadang nuruti anak, mbok tulinan sampai 2 lemari sik tetep ya dunia bermain memang. Setelah dunia bermain, anak mulai berkembang lagi, hampir mencapai akil balik. Datanglah yang namanya
mulai berkembanglah alat vital, disebutlah anak mulai berai. Niki kabeh arek niku, arek ya apa ae. Lek wis umur mulai mendekati balik dewasa itu mulai berai. Biyen mobrot barang wis ati mulai berai, wacake ayu. Mulai berai, macake rada ganteng. Pakaiane biyen lungset, barang wis mulai berai disetrika. Mulai berpenampilan. Kalau sudah mulai dewasa, mulailah bangkit. Yang laki seneng sama perempuan, yang perempuan seneng sama laki. Itu merupakan hidayah Allah yang tidak belajar wis. Ya begitu itulah manusia. Itu yang disebut dengan hidayatul ilham. Lalu yang kedua disebutlah hidayatul hawas. Hidayah yang berupa panca indera. Saking sempurnanya Allah ngaringi makhluk manusia itu diberi panca indera, gadik belajar, gadik disinau, gadik ditelaah. Apa yang namanya manusia itu diberi panca indera, tangan iki iso ngrasakno iki kasar iki ya. Lho. Oh, kasar didelok karak. Kasar diutik geragal. Oh, iki halus diutik apa ya? Kok halus meni? Ikilah untuke sabun. Diutik gembuk apa bokong, diutik kok altos, iki sing diarani watu. Ndak usah belajar. Pencium kita ndak usah dibelajar, ndak usah belajar, ndak usah sinau. Pencium kita ini wis otomatis. Nek mambu wangi, iki ambune apa wangi iki? Kembang bawar. Oh, ambune kok wangi, minyak wangi. Ambune kok badeg. Oh, iki peceren. Yang namanya pencium enggak usah belajar, tahu mana bau harum, mana bau wangi. Pendengaran tanpa belajar, kuping kula panjenengan iso krungu iki swara nyaring, iki swara gak nyaring, iki swara penak, swara gak penak. Lalu apa Pak? Diberi hidayah yang namanya panca indera, tidak usah belajar, tidak usah sinau, otomatis bisa. Yang ketiga, diberilah manusia hidayah yang namanya hidayatul aqli. Hidayatul aqli, menungso diwenehi akal oleh Allah. Akal itu definisinya ada sebagian ahli mengatakan akal itu adalah yang membedakan antara baik dan benar, benar dan salah. Itu akal. Orang itu wajib melaksanakan agama, wajib melaksanakan perintah, meninggalkan larangan jikalau punya akal yang sehat. Oleh itu dalam kitab Jawharatul Tauhid, orang wajib menjaga kesehatan akal. Kenapa? Sebab kalau akal ini tidak sehat, ya seperti orang gila. Kalau udah gila, berbuatnya seenak-enak, ya
Ya napa? Pakaian api-api dicoploki dibuai lampu mudo. Gendeng. Ya napa? Duit diwene duit malah disuweki di obong. Gendeng. Lah orang yang tidak punya akal sehat tidak wajib melaksanakan tugas agama. Wahifdhu dinin thumma nafsin mal nasab wa mithluha aqlun wa iradun qad wajab. Wahifdhu dinin thumma nafsin mal nasab wa mithluha aqlun wa iradun qad wajab. Caranya kitab Jawharatul Tauhid wa hifdzu dinin, memelihara kesucian agama adalah wajib bagi setiap umat Islam. Wa hifdzu dinin thumma nafsin, lalu menjaga diri itu juga wajib bagi setiap insan. Itu kula sampe lara kok nambakno, lara kok jamoni cek sehat. Jangan dibiarkan sakit begitu saja. Wa hifdzu dinin thumma nafsin mal. Yang ketiga, manusia wajib memelihara harta miliknya. Jadi kalau sampean duwe omah, wayah bengi kudu dikunci. Apa cek gak dileboni maling. Punya duit disimpan, cek gak ditekani rampok. Menjaga harta. Wa hifdzu dinin tsumma nafsin mal nasab. Lalu selanjutnya manusia umat Islam ini wajib menjaga keturunan. Itu orang dilarang berzina, karena dengan berzina itu akan menyebabkan menimbulkan keturunan yang tidak sah, menimbulkan keturunan yang tidak sah. Itu kita harus tahu bahwa keturunan ini ada kaitannya dengan harta warisan. Keturunan itu ada hubungannya dengan perwalian. Kalau anak itu lahir tidak dalam jalur pernikahan yang sah, akhirnya anak ini melok sopo ini. Le anak si fulan, lah ini kalau tinggal si fulan, ini dia berhak untuk menerima warisan dari si fulan. Lah kalau ini tidak punya bapak, warisannya ikut siapa? Gak tuh bapak ya Pak. Ya apa nih warisannya? Katanya dalam kitab fikihnya itu al-walad lil firas. Akhirnya warisannya itu hanya ikut ibunya, karena tidak punya bapak. Ada kaitannya dengan perwalian anak itu gimana? Nah, kalau mau nikah pasti dicari itu. Kalau anak perempuan, ki wali ini sapa iki? Anu Pak, kan wali ini soalnya bapak wong akeh lah, kan simpang siur. Dalam kitab Jawharatul Tauhid diterangkan wajib memelihara keturunan. Wa mithluha aqlun. Wajib manusia memelihara terhadap kesehatan akalnya. Tuh, akale kudu dijaga, aja mabu mendem, aja sabu-sabu, aja sing diarani heroin. Karena apa? Itu bisa menghilangkan akal sehat. Lah wong waras kok kepin dadi wong gendeng. Itu wa mithluha aqlun. Yang terakhir wa iradun qad wajab. Memelihara kehormatan itu adalah juga wajib. Lah akal ini adalah merupakan hidayah Allah. Orang diberi akal sehat waras, itu adalah merupakan hidayah Allah.
orang yang akalnya tidak sehat, orang itu tidak berkewajiban menunaikan tugas daripada agama. Yang keempat, hidayatuddin, hidayah yang berupa agama. Kula panjenengan dadi wong iman, dadi wong Islam, itu hakikatnya adalah hidayah dari Allah. Secara akal, andaikan kita lahir di Rusia sana, belum tentu kita jadi orang Islam. Andaikan kita lahir di Cina sana, belum tentu kita jadi orang Islam. Loh, kenapa kita itu kok lahir di Indonesia? Lantaran kita lahir di Indonesia, Indonesia itu asal mulanya dulu-dulunya mayoritas pengikut agama Hindu, pengikut agama Buddha. Itu bukti kenyataan dari situs-situs sejarah yang tidak bisa dibantah. Borobudur peninggalan daripada agama Buddha. Candi Prambanan peninggalan daripada agama Hindu. Loh, agama mayoritas yang diikuti oleh pribumi orang Indonesia adalah Hindu Buddha. Lalu datanglah Wali Songo ke Indonesia menyebarkan yang namanya Islam. Datanglah Wali Songo dengan membawa Islam, misi ajaran Islam disampaikan. Akhirnya mereka yang beragama Hindu Buddha banyak tertarik dengan Islam, hingga Islam menjadi mayoritas di Indonesia. Loh, itu hakikatnya itu adalah hidayah Allah. Ajar ini guru-guru biyen nek dawaken wong ku nek iso ndadekno wong agama liya dadi Islam, kuwajarane donya sak isine. Kalau orang itu bisa mengajak orang dari agama lain jadi Islam, ganjarane sak donya sak isi. Lah Wali Songo iku pirang donya ngejak wong pira sae dadi bukan jadi orang Islam. Lah kalau ada orang bisa ngajak orang yang enggak sembahyang jadi sembahyang, jadi orang Islam yang baik, itu dapat pahala separuh donya. Dikira sampe nek gelem ajak-ajak wong gak salat, nek bahasa kasari wong kepet, dijak dadi santri, iso gelem dadi santri, iso gelem poso, gelem zakat, gelem jamaah, wah ganjarane separone dunya. Ana wong ngajak-ajak wong gak gelem ngaji, Islam ya Islam, cuma wis sembayang tok, gak tau ngaji, gak gelem golek ilmu, gak gelem sapa jamaah. Kalau mau ngajak itu oleh ganjarane seprapate dunya. Lumayan masihan. Lalu yang terakhir adalah hidayatul iman. Hidayah yang berupa iman itu adalah hidayah yang tertinggi dari segala-galanya. Diwena hidayatul ilham, diwena hidayatul hawas, diberi hidayatul akli. Kalau tidak diberi hidayah iman, tidak ada gunanya seakan-akan hidayah yang lain-lainnya. Kenapa? Si namanya iman itulah yang menjadi penentu kita ini jadi orang celaka apakah jadi orang bahagia. Itu adalah iman. Itu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Sama sekali kamu tidak akan bisa masuk surga kecuali kamu hidup dan matimu membawa iman. Nah, iman ini kita harus tahu bahwa iman ini menungso lain dengan imannya malaikat. Kalau malaikat itu iman, mereka malaikat itu imannya stabil, tidak pernah tambah, tidak pernah berkurang. Pancet imani malaikat. Yang kedua adalah imanul rasul, imanul anbiya, imannya para nabi, para rasul. Tiap detik, tiap saat, tiap hari pasti bertambah, tidak pernah berkurang. Itu imani nabi, rasul. Itu tidak ada ceritanya orang asalnya dari nabi terus leret dari nabi, tidak ada ceritanya rasul kemudian murtad jadi tidak rasul, tidak ada. Karena imannya nabi rasul itu selalu bertambah. Lah yang ketiga imannya manusia biasa, kados kula panjenengan iki kadang tambah kadang kurang. Nek kapak tambah imane sarawa kepe gak lumrah-lumrah, nek imane kurang males ora lumrah. Al imanu yazidu wa yanqus, kata beliau dalam kitab Ihya-nya Imam Ghazali, menungso itu imannya kadang tambah kadang kurang. Lah supaya tambah gimana kita supaya imannya tambah? Ya kalau kita mau sergap ngaji, ini insyaallah imannya tambah. Tapi kalau sudah nggak gelem ngaji itu alamat itu imannya semakin berkurang, semakin menipis. Ngaji gak gelem, dosane tambah terus. Itu naudzubillah. Al-kufru al-ma'siyatu baridul kufri. Kedurhakaan itu adalah pos-posnya kekufuran. Ngaji moh ibadah rasa-rasen, dosane mesti salai tambah, luputi tambah. Itu ada harapan besar imannya tidak kuat bertahan, dikhawatirkan matinya tidak membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita ini ditakdir Allah subhanahu wa ta'ala hidup dan mati kita selalu dalam keadaan beriman. Tidak terasa waktunya sudah siang. Kiranya itulah yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq lis-shawab wa ilaihil marja'ul ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahib as-saniyah, salli 'ala sayyidina Muhammadin khairil warasatiyah. Ya Rabbana ighfir lana ya dhal 'ula fi hadhihi al-'ashiyah. Allahumma rabbana ja'alna wa auladana وتلامذنا وذرياتنا وأعلانا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام، اللهم اختم لنا بالسعادة، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.